Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai dan kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan rahmatnya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Halaman 6 ya. Air yang suci tiada mensucikan bagi lainnya. Jadi air seperti kita jelaskan minggu telah lewat, ada air yang sah untuk dipakai bagi bersuci, baik berwudu maupun mandi janabah, atau untuk menghilangkan najis. Itu namanya air suci dan mensucikan. Ada 7 macam semalam. Nah, kemudian ada air yang suci tiada mensucikan bagi lainnya. Air ini bisa dikonsumsi, bisa diminum. Air ini bisa untuk mencuci pakaian. Tapi air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, berwudu kalau bisa, mandi atau membasuh najis kalau bisa. Ialah air yang tiada sah dipakai untuk berwudu, mandi dan membasuh najis. Air ini ada 3 macam. Pertama, air yang bercampur dengan barang yang suci. Air yang bercampur dengan barang yang suci sehingga timbul perubahan pada air itu di masalah baunya, rasanya atau warnanya. Ini air asalnya suci mensucikan. Baik air ini terbit dari sumber mata air, air sumur, air sungai, air laut, air hujan yang semalam disebutkan. Namun dia bercampur dengan benda yang suci, sehingga berubah salah satu dari sifatnya, warnanya berubah atau rasanya berubah atau baunya berubah, maka air ini suci tapi tidak bisa mensucikan untuk lainnya. Contoh, air yang bercampur bunga mawar, misal air lalu dicampur dengan bunga mawar sehingga baunya menjadi harum, maka air ini kadang-kadang dipakai berwudu, kadang-kadang mandi janabat, kadang-kadang membasuh najis pun tidak bisa. Kita beristinja dengan air yang berbau harum sudah, nah ini kada sah istinjanya, wudunya kada sah. Atau air yang bercampur gula,
rasanya berubah menjadi manis. Airnya warnanya tetap putih, baunya tetap kada berbau, tapi rasanya berubah menjadi manis dengan sebab bercampur dengan gula. Air seprit misal, pada kawa digunakan berwudu itu, membasuh waktu beristinja kada bisa. Air sabun misal bercampur sudah sehingga baunya berubah menjadi harum, maka air ini tidak bisa dipakai untuk berwudu maupun beristinja. Maka istinja, misal kita kencing, maka basuhlah dengan air yang mutlak terlebih dahulu. Nah sesudah itu baru hendak pakai sabun. Atau mencuci pakaian yang lebih tetap pas nih, mesin cuci. Pakaian kita ini terkena najis, kena kencing anak-anak misal, maka jangan dahulu air itu pakai sabun. Misal ini mesin cuci dibuati air, nah langsung dibuati sabun, maka air rinso kan. Nah, maka air ini suci tapi tidak mensucikan. Kalau kita masukkan di situ pakaian yang bernajis tadi, maka kada jadi suci. Nah, jadi hendaknya misal hendak mencuci pakaian yang terkena najis, itu bagusnya pakaian ini disiram dahulu dengan air mutlak. Disiram, sudah hendak pakai sabun kada masalah lagi. Atau air ini orang bercucian itu dengan mesin cuci, maka pakaian yang terkena najis tadi masukkan berdahulu, baru disiram dengan air yang suci dan mensucikan. Karena kalau air yang mendatangi, maka benda tadi jadi suci. Tapi kalau air berdahulu, baru benda yang terkena najis dimasukkan, maka air tadi jadi mutan najis. Ini ibu-ibu nih betapa pas kencing anak-anak. Ada kakanak-kanakan nih kencing di celana, lalu dicampurnya dengan pakaian nang laki, pakaian suaminya. Nah, ini air dirinsonya berdahulu, maka air ini berubah menjadi air rinso, air sabun, sehingga dia suci tapi tidak mensucikan. Nah sesudah itu baru dicucinya tadi pakaian yang terkena kencing tadi, lalu dicampurnya dengan pakaian suaminya ini. Bila kada dibilas kayaknya dengan air yang suci mensucikan, maka semuanya jadi mutan najis karena bercampur tadi sudah. Bila mutan najis, kada kawa dibawa sembahyang dengan pakaian tadi, kada sah sembahyangnya. Nah, jadi penting. Jadi ada dua cara kalau orang hendak mencuci pakaian itu, ibu-ibu kah, bapak-bapak kah. Ini misal pakaian ini kena najis, kena kencing bayi. Pakaian yang lain kada kena najis. Kalau pakaian yang lain ini tidak kena najis, maka tidak masalah dengan air yang suci tidak mensucikan, kada masalah. Kenapa? Pakaiannya kada bernajis. Misal air campurinya sabun langsung, dimasukkannya sarung, celana, baju. Namun celana, sarung, bajunya tadi tidak terkena najis, maka kada masalah dengan air suci namun tidak mensucikan, kada masalah. Yang jadi masalah ini bercampur najis. Nah di sini ada najis, air suci mensucikan. Ini dari leding, misal dari sumur bor, dimasukkan airnya ke mesin cuci.
Bila kita celupkan ini pakaian yang kena najis tadi, maka air tadi jadi mutanajis. Maka harusnya baju yang terkena najis tadi berdahulu dimasukkan, baru ditumpahi air. Nah, kayak itu caranya. Karena air yang mendatangi lebih kuat daripada air yang didatangi dalam hukum fikih. Bila air berdahulu baru dimasukkan pakaian yang terkena najis, maka air tadi berubah jadi mutanajis. Berbeda dengan pakaian mutanajis berdahulu, baru ditumpahi air suci mensucikan, maka dia jadi suci. Nah, sesudah itu kalau hendak dimasukkan baju yang lain, kada masalah lagi. Jangan tadi tumpahi air, dimasukkan rinso, baru nang air kena najis, pakaian kena najis tadi dimasukkan. Nah, kada boleh. Kecuali rancu sudah nih bingung tadi itu tercampur kah kada kah. Nah, maka dibilasi satu persatu dengan air suci mensucikan. Dibilas. Kenapa? Karena sudah tercampur tadi di dalam. Nah, jadi hendak sisihkan nih pakaian yang benajis, sisihkan. Nah, sebelum digabung dengan yang lain, cuci berdahulu nah pakaian yang benajis tadi dengan air suci mensucikan 2, 3, 4. Nah, sesudah itu baru dicampur warna lain, diaduk ke mesin cuci, kada masalah. Nah, ini syarat. Jadi ibu-ibu penting ini mencuci pakaian laki. Mencuci pakaian laki dicampur dengan pakaian yang ada kencing bayi. Nah, jadi ada air suci tapi tidak mensucikan bagi lainnya, yaitu air yang bercampur dengan benda yang suci sehingga berubah warna, rasa, dan bau. Contoh, air bercampur bunga mawar sehingga baunya bau mawar, kada apa lagi. Nah, sekarang ada permasalahan. Percampuran air yang suci dengan benda yang suci sehingga berubah salah satu sifatnya, namun perubahannya cuma sedikit, maka kada mengapa, sehingga tidak merusak nama air. Nah, sekarang contoh kita biasa air ada berbau sedikit kapurit, iyalah bau kapurit. Nah, perubahan yang dilarang tadi ayyakuna tagayyuru fahishan, bahwa adalah perubahannya itu sangat jelek. Bihaisu yaslubu anhu ismal ma, dengan sekira-kira mencabut nama air. Asalnya disebut air, cuma karena berubah baunya, bau kapurit, disebut orang air kapurit, nah, maka kada boleh lagi dipakai. Air ini air mutlak bercampur dengan teh, disebut orang air teh karena saking banyaknya perubahan. Tapi kalau perubahannya sedikit, belum sampai merubah nama air, ujar orang air apa? Air, cuma ada sedikit bau kapurit, belum disebut air kapurit lagi, maka masih boleh. Air terkena teh sedikit, lalu ujar orang air apa? Air ujar kita, cuma ada kena teh sedikit, masih boleh dipakai karena belum perubahannya tadi tidak merubah nama air. Kalau sudah merubah, air apa? Air teh, karena saking banyaknya perubahannya disebut orang air teh. Air apa? Air gangan, karena bercampur dengan apa?
santan, dengan macam-macam air apa, gangan sudah ngarannya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan air lalu berubah bau tapi cuma sedikit perubahannya, maka masih boleh dipakai. Kenapa? Karena tidak merubah nama air. Kecuali air ini bercampur dengan kapurit, saking banyaknya kapuritnya, banyu apa jorang, banyu kapurit jorang, karena saking banyaknya kapuritnya, nah maka ini kada boleh lagi dipakai. Jadi kalau perubahan cuma sedikit itu kada mengapa. Jadi kada ada lagi masalah air pam, masalah air apa leding, biasalah ada bau kapurit lah. Nah kalau baunya cuma sedikit gak ada masalah. Karena syarat perubahan yang menyebabkan air tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci, ayyakunna tagayyuru fahishan, bahwa perubahannya itu sangat banyak. Sekira-kira nama air itu terubah. Air apa? Air kopi hitam sudah disebut orang air kopi. Tapi kalau air apa? Ada tetitis kopi sedikit, air ujar orang cuma kayaknya ada kena kopi sedikit, kada apa-apa nih masih kau dipakai, asal jangan merubah nama air. Fala tasihu taharatu biwama idza kana tagayyuran yasiran fala yadur. Adapun apabila perubahannya itu perubahan yang sedikit maka tidak mengapa. Nah, kemudian lagi perubahan itu dengan sebab air ini bercampur dengan benda yang suci sehingga berubah warna, rasa atau bau. Perubahannya itu akan bermudarat apabila air bisa dihindarkan daripadanya. Apabila air tidak bisa dihindarkan daripadanya, maka perubahannya kada mengapa. Contoh, katuh lubin, seperti lumut. Nah, air kada boleh dihindarkan daripada itu. Misal ini air ini berubah warna jadi hijau. Cuma yang menyebabkan berubah ini karena ada lumut di sana. Air kada bisa dihindarkan daripada itu, maka perubahannya kada mengapa, sehingga masih bisa dipakai. Contoh air bengar. Orang Kutai di sini ngarannya air bengar iyalah. Nah, airnya berbau dengan sebab bercampur dengan benda yang suci yang ada di tempat air tersebut. Maka air bengar ini kada masalah. Contoh di sini disebutkan at-taghayyuru bil muksi wat turab la yadur wa kadza la yaduru taghayyuru bima fi makarrihi wa mamarrihi. Tidak mengapa perubahan itu dengan benda suci yang ada di tempat air atau di tempat lalunya air. Ada mengapa? Ini sungai kita kalau ini sungai ini. Lalu bengar banyunya bengar, berbau. Masih bisa dipakai untuk bersuci atau tidak? Masih. Kenapa? Karena perubahannya disebabkan dengan benda suci yang ada di tempat air, yang air tidak bisa menghindar daripadanya, atau di tempat lalunya air. Contoh tempat lalunya air, orang bahari memakai atap rumbia kah? Atap daun. Lalu hujan, atapnya tadi sudah coklat sudah warnanya.
karena kering, lalu hujan melalui atap tadi di bawah sini ditampung. Nah, air yang turun ini warnanya berubah menjadi coklat. Nah, ini pun kada mengapa perubahannya, karena perubahan disebabkan benda yang suci di tempat lalu air. Air kada kau menghindar lagi daripada atap. Asal jangan kita nang mencampur. Nah, contoh kayak apa? Ada air bengar seember, air bengar seember. Air yang suci mensucikan seember. Kita campur. Nah, ini kada boleh lagi sudah dipakai. Kenapa? Karena kita yang mencampurnya, lain bercampur dengan sendiri. Jadi ada banyu liding, misal 1 baskom, air bengar 1 ember. Air bengar kita campur ke tadi, ke air 1 baskom yang kada berubah warna, rasa dan bau. Nah, maka ini kada boleh lagi dipakai. Kenapa? Karena kita nang mencampurnya. Kau dipaham? Kalau dia berubah dengan sendirinya, dengan sebab benda suci yang ada di tempat air, atau di tempat lalu air, atau benda yang air tidak bisa menghindar daripadanya seperti lumut, belerang, ini perubahannya kada mengapa. Nah, apabila dia berubah dengan salah satu dari yang tadi, kada mengapa. Di tempat kita ini bengar biasalah, bangai aja orang Banjar. Nah, itu kada mengapa itu, karena dia berubah dengan sendirinya. Atau kita besi kolam, air tadi berubah warna jadi hijau. Kenapa? Karena lumut. Boleh kada berwudu di sini? Boleh. Karena perubahannya itu dengan benda yang air tidak bisa menghindar daripadanya. Lain kopi, nah itu kita nang mencampur itu. Lain teh, kita nang mencampur. Nah, itu. Atau perubahan bitulil muksi, itu kada mengapa. Dengan lamanya berdiam. Banyu sebaskom di rumah, kita tinggalkan ke Samarinda 1/2 bulan, balik banyu tadi berubah warna atau baunya, cuma sebab berubahnya karena lamanya didiamkan, kada mengapa juga. Nah, jadi pertama air suci tapi tidak bisa mensucikan bagi lainnya, air yang bercampur dengan benda yang suci sehingga berubah warna, rasa dan bau. Kecuali perubahannya cuma sedikit, atau perubahannya disebabkan bercampur dengan benda yang air tidak bisa menghindar daripadanya seperti lumut, atau berubah dengan sebab benda yang ada di tempat air tersebut atau di tempat lalunya air, maka kada mengapa. Nah, itu. Yang kedua, air sedikit. Ini termasuk air suci tapi tidak mensucikan. Air sedikit. Sedikit di sini artinya kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu 216 liter. Air sedikit kemudian sudah dipakai untuk wudu, mandi dan membasuh najis. Tapi airnya tidak berubah. Andai kata berubah air itu dengan najis, itu hukumnya termasuk air najis. Ujar kita air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk bersuci. Nah, air mustakmal ini ada syarat yang perlu diperhatikan. Pertama, syaratnya tadi airnya sedikit. Kalau airnya banyak,
berapa kulah, misal kulamnya nih banyak sehingga sampai puluhan kulah, maka meskipun kita berwudu di sana kada mengapa nih, karena airnya banyak. Ini airnya kurang dari 2 kulah satu baskum, kada sampai 216 liter. Nah kita masukkan di situ, nambah wudu di situ, nambah basuh tangan. Nah ini mustakmal. Yang kedua, ayyusta'mala fi ma la budda minhu ay fardit taharati raf'il hadas au izalatin najas. Dipakainya air tersebut pada sesuatu yang digunakan untuk merangkatkan hadas atau fardu wudu atau mandi atau basuh najis. Bila tidak ada niat daripada yang 3 macam tadi, air tadi belum mustakmal. Contoh, ini air seember, dimasukkan tangan, kada ada niat apa-apa, ini kada mustakmal belum. Nih air sebaskum, kita hendak berdingin-dingin aja kita masukkan tangan, nah itu kada mustakmal. Kenapa? Karena bukan untuk merangkatkan hadas. Jadi air itu dianggap mustakmal apabila sudah dipakai untuk fardu taharah, merangkatkan hadas, atau untuk membasuh najis. Misal, ini air seimber kurang dari 2 kulah. Kita masukkan tangan pertama, hendak membasuh muha nih. Ini kada mustakmal belum, karena belum merangkatkan hadas tangan kita. Kita angkat nih, nah kita basuhkan ke muha. Nah, masukkan lagi tangan yang kedua, hendak 3 kali basuh muha, kada mengapa nih, meskipun tanpa niat menjadikan ini gayung. Meskipun tanpa niat menjadikan gayung. Kenapa? Karena memasukkan pertama ini bukan merangkatkan hadas tangan. Ini untuk wudu tapinya. Kalau untuk mandi lain kena. Ini misal wudu. Wudu pertama yang dibasuh apa? Wajah. Ini kalau kita hendak berwudu air seimbir saja. Nah, masukkan ini tangan. Ini belum merangkatkan hadas tangan, maka ini belum mustakmal. Angkat keluar kita basuh muha. Nah, berarti muha sudah terangkat hadas. Yang kedua ini hendak sunnah, masukkan aja lagi tangan. Kenapa? Belum merangkatkan hadas tangan, kita masih muha. Nah, asal jangan muhanya, jangan diculup ke situ. Nah, sudah 3 kali sudah hendak membasuh tangan. Nah, ini baru niat cicibuk, niat gayung. Tangan ini diniatakan iktirab, diniatakan cicibuk. Nah, baru niat nih tanganku ini sebagai gayung. Nah, ambil, nah angkatakan hadas, niat cicibuk lagi, karena nang ini belum dirangkatkan hadasnya nih, maka niat cicibuk lagi, nah sampai 3 kali. Nah sudah kan, ini niat cicibuk lagi nang ini nih. Nah, niat cicibuk, nah ini sudah terangkat hadasnya sekali, berarti kada berniat cicibuk kada apa-apa lagi, karena hadasnya sudah terangkat. Nah, sesudah itu hendak membasuh kepala, biar kada berniat cicibuk lagi kada apa-apa. Kenapa? Hadasnya sudah terangkat. Nah, ke kepala, telinga, batis. Nah, kayak itu. Kawah aja baudo tuh banyu seimbir, asal paham. Paham, banyunya seimbirannya nah. Kada sempat 2 kulah nih, cuma pertama membasuh wajah. Ingat mustakmal tadi apabila air itu dipakai niatnya untuk merangkatkan hadas, baru mustakmal. Kalau kada merangkatkan hadas niatnya, maka kada mustakmal belum. Pian hendak minum nah, itu kada mustakmal nih tuh. Nah, pian masukkan tangan, nah membasuh muha, karena nang dirangkatkan hadas muha, maka tangan ini boleh. Nah,
Nah, sudah 3 kali hendak merangkatkan hadas tangan, bila pian masukakan tanpa niat cicibuk maka mustamal. Nah, jadi niat nang kedua nih untuk tangan ini niat cicibuk dulu nih. Nah, niat cicibuk, nah hanya basuh, keluar membasuh, jangan di dalam. Nah, keluar. Ya, 3 kali. Ini niat cicibuk masih nih. Nah sudah terangkat hadas nang ini biar kada niat cicibuk, kada diniatkan gayung, kada apa-apa lagi. Kenapa? Karena hadasnya sudah terangkat. Ambil lain agusun kepala lagi. Habisakan naik ke betis, selesai. Kalau wudu. Sekarang kalau mandi. Mandi itu nang dibasuh mana berdahulu terserah. Karena mandi kada disyaratkan tertib. Maka ketika niat untuk merangkatkan hadas besar, tangan kita nih harus niat cicibuk berdahulu. Niat cicibuk. Nah, kalau banyunya sedikit, kalau banyunya banyak, benyalamnya apa-apa. Ini kalau pian misal kulam kadada, apa kadada, cuma ada banyu seimbir. Nah maka kayak tadi hendak berwudu ya. Amun orang melihat orang mustamal kalau kada bisa mustamal. Jadi ingat, air itu dianggap mustamal. Pertama airnya sedikit, seimbir tadi. Kemudian diniatkan untuk fardu taharah, merangkatkan hadas kecil atau hadas besar, atau untuk membasuh najis. Banyak. Kemudian ayan pasila anil idwi, bahwa air mustakmal tadi akan dihukumi mustakmal apabila sudah terpisah dengan anggota badan. Misal ini air seimbir tadi nah, air seimbir. Pian kada ingat beniat cicibuk tadi. Pas sudah membasuh muha, hendak membasuh tangan kada ingat lagi bu. Kada ingat beniat cicibuk. Nah, air ini selama belum pian angkat tangan belum mustakmal karena belum terpisah. Tapi bila pian cabut sudah, nah mustakmal sudah, nang di sini aja lagi nang dipakai. Yang kedua maksudnya air itu mustakmal apabila sudah terpisah kayak ini. Nah, pian berwudu. Nah, ini kan air nih, pian wudu, pian talapas kayak ini. Dibulikakan ke sini, nah ini sudah mustakmal ini. Makanya, nah air tuh sampaikan, ambil lagi air, sampaikan, liput seluruhnya. Bila pian berwudu dilapas kayak itu, nah ini mustakmal sudah nih, baik ambil basah lagi banyunya. Kau dipaham lah. Ayan pasila anil idwi, sudah terpisah daripada anggota badan. Itu mustakmal sudah. Jar wudu. Nah, sampai sini aja dilepas, dibulikakan pulang ke sini. Nah, ini mustakmal nih. Mau kada belajar kada tahu ini nih. Maka bahasa pulang nah sampai liputnya bahasa. Atau sampai di sini tadi dilepas, ambil air lagi, nah baru bahasa menyambung kada mengapan itu. Tapi amun nang tadi misal sekaliannya pian membasuh sekaliannya. Nah jar. Dilepas, dibulikakan, nah sekaliannya nih. Habis ini membasuh nang kedua. Kadesah nang tadi. Kau dipaham? Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki orang itu baik, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan inya ilmu agama, ilmu fikih. Kada hendak belajar fikih sama sekali, berarti kada dikehendaki Allah orang itu baik. Kenapa? Karena sah tidak ibadahnya itu tergantung kayak apa caranya fikih matur. Amun kada sah ibadahnya,
Nah, jadi bagaimana mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki orang itu baik, Allah pahamkan dia ilmu agama. Nah, jadi sekarang apakah kita ini dikehendaki Allah baik atau kada? Lihati hati kita ini adakah kada keinginan menuntut ilmu. Bila ternyata ada, jangan sampai dirubah-rubah lagi. Berarti Allah ada menghendaki kita jadi orang baik. Itu hadis Nabi itu sahih. Tapi bila kada ada sama sekali keinginan untuk menuntut ilmu, hati-hati, barangkali kita termasuk orang yang kada dikehendaki Allah jadi orang baik. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, lihat di hati, selama ini kada tapi hendak mengaji ilmu agama, berarti kada dikehendaki Allah belum menjadi orang baik. Ternyata ada sudah, nah pelihara nih tuh. Jangan sampai dirubah-rubah lagi, diberi durungan-durungan lagi, nang asal sekali aja nuntut ilmu tambahi lagi. Jangan bisa bepandir aja, tambahi lagi jar. Ibadah kada ditambahi, menuntut ilmu kada ditambahi. Bila berkisah masalah bini, tambahi lagi aja. Nah, bila urusan bini lalu tambahi lagi ya. Urusan mengaji seadanya aja, urusan beribadah seadanya aja. Nah itu jangan itu. Syaratnya lagi yanwiyal igtirab. Orang tadi tidak berniat cicibuk. Kalau niat cicibuk maka kada musta'mal. Nah, jadi yang kedua, air ini suci tapi tidak mensucikan lagi, yaitu air mustakmal. Air mustakmal air apa? Air yang sedikit yang sudah dipakai untuk fardu wudu atau fardu mandi, untuk merangkatkan hadas atau untuk membasuh najis. Maka kada kawa lagi dipakai untuk berwudu. Misal airnya sedikit tadi nah, air sedikit. Lalu kita pakai basuh muka sudah. Nah pas membasuh tangan kita masukkan. Nah ini niat merangkatkan hadas tangan kita masukkan, maka airnya sudah mustakmal. Nah sekarang pertanyaan, sering di masyarakat pertanyaan, apa hukum air yang sedikit lalu terpercik air mustakmal? Apakah air tadi berubah menjadi mustakmal? Hukumnya tidak. Tidak ada kaidah air mustakmal menjadikan air suci dan mensucikan menjadi mustakmal kadada. Jadi kalau air nang terpercik, ini kita berwudu, lalu terpercik air bekas wudu kita ini ke air yang suci mensucikan, itu namanya air itu disebut air yang bercampur dengan benda yang suci. Kan air mustakmal ini suci kan tadi, tapi tidak mensucikan. Lalu tercampur ke sana. Nah, maka air ini diperhatikan karena sifatnya sama, warna, rasa dan baunya sama, maka nanti ini ngarannya tagayuran takdiri, perubahan pada takdir. Maksudnya dikira-kira air yang memercik tadi banyak ke sedikit kah? Bila airnya cuma sedikit, sehingga kalau cuma memerciknya misal 1 tetes, kira-kira kalau air seimbir kepercikan 1 tetes perahan anggur, kira-kira berubahlah warnanya. Kada berubah. Kemudian kira-kira setetes tadi terpercik 1 biji isi di dalam buah delima, kira-kira berubahlah rasanya. Kada berubah.
Nah, itu takdirnya dengan delima, dengan perahan anggur, dan dengan luban sejenis kayak mustaki. Nah ini, jadi misal ini air 1 baskom, tepercik air mustakmalnya setengah botol. Ini lain mustakmal ngarannya, tapi air yang bercampur dengan benda yang suci. Tapi perubahannya kada bisa diketahui. Kenapa? Karena sifatnya sama. Maka dikadarkan, dikira-kirakan. Mengira-ngiranya, ujar ulama, pertama urusan baunya dengan luban sejenis kayak mustaki. Kemudian rasanya dengan buah delima, warnanya dengan perahan air anggur. Nah, jadi air 1 baskom tepercik air mustakmal setengah gelas, maka kita kira-kirakan kalau dimasukkan perahan anggur setengah gelas atau setengah botol, air 1 baskom tadi kira-kira berubahlah warnanya. Oh ternyata kada, maka suci masih kau dipakai. Tapi karena saking banyaknya, misal air mustakmalnya ini mencampuri air suci dan mensucikan. Air mustakmal, air sucinya 1 baskom, air mustakmalnya seimbir. Maka dikira-kira tadi, kalau 1 imbir perahan anggur dicampur dengan air 1 baskom, kira-kira berubahlah warnanya. Oh kira-kira berubah karena kebanyakan. Nah maka ini air sudah suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau cuma tepercik setitis 2 titis, kada usah dikira-kira, itu nyata suci mensucikan sudah. Jadi tidak ada istilah air mustakmal merubah air yang lain jadi mustakmal, kada ada. Hati-hati kan, takutan tepercik. Kalau orang dahulu bila tepercik jar mustakmal, kada. Mustakmal tuh air yang sudah dipakai untuk bersuci. Ini dipakai kada belum, cuma terpercik benda yang suci. Sehingga kalau ada perubahan warna, rasa dan bau, maka dia kada boleh lagi dipakai. Sekarang untuk mengetahui perubahannya kada bisa, karena airnya bercampur dengan benda yang suci yang sifatnya sama. Nah maka dikira-kira dari baunya maul asir, baunya luban sejenis mustaki, berubahkah kada baunya? Setitis, coba mustaki setitis air seimbir tadi berubahlah baunya? Oh ada. Sekarang warnanya, air seimbir tadi dititisi perahan anggur, kira-kira berubahlah air seimbir tadi cuma setitis? Oh kada. Sekarang rasanya di buah delima diandaki setitis, kira-kira berubahlah rasanya, berubahlah air seimbir tadi? Oh ternyata kada. Maka air ini masih suci dan mensucikan. Jadi kada denang tepercik tuh jadi mustakmal tuh kada ada. Ada kalau dahulu takutan bener kalau tepercik kan aja mustakmal. Nah tuh orang kali mengerti ini tuh. Nah kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan. Air yang timbul dari kayu-kayuan atau buah-buahan, misalnya air nira, air kelapa dan lain-lain. Air bajakah kah? Dipotong. Keluar banyu, berwudu di situ kada sah. Air kelapa kada sah, berwudu di situ. Air apa lagi? Air apa di sini ngarannya nang gesan orang bulah-bulah abang dah. Nah, kada kawaju di gesan wudu nih tuh. Kenapa? Ini air keluar dari buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Jadi air semalam itu pertama air mutlak, air yang tidak ada gangguan apa-apa nih, masih mutlak. Baik dia dari air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air dari sumber mata air, air salju, air embun. Ini kayak kita nih. Ini air sumber mata air. Ini sah dipakai. Sah dipakai.
Namun dibuat titih sudah berubah warna, nah kada boleh lagi dipakai. Kemudian air najis atau air yang bernajis ialah air yang sedikit bercampur dengan najis. Yang kedua, air yang banyak bercampur dengan najis sehingga timbul perubahan pada baunya, rasanya atau warnanya. Sampaikah? Minggu akan datang insya Allah kita bahas tentang air najis. Karena air najis ini, bila air itu sedikit terkena najis, berubah kada berubah airnya, ini sudah mutanajis. Karena airnya sedikit. Pian misal beulah di kamar mandi itu nah, kolam. Cuma kolamnya ini kada sampai 2 kulah ukurannya. Karena najis sedikit saja meskipun kada berubah, mutanajis. Tapi bila airnya banyak 2 kulah atau lebih karena najis, maka pian perhatikan berubahkah kada. Bila kada berubah maka suci dan mensucikan masih. Kenapa? Karena airnya banyak 2 kulah atau lebih. Keguguran kotoran cicak, airnya 2 kulah, buangi kotoran cicaknya, warnanya kada berubah, baunya kada berubah, rasanya kada hakun merasai. Cuma kelihatan nih kada berubah, cuma airnya banyak, lebih daripada 216 liter, maka ini masih suci. Tapi bila airnya kada sampai 216 liter, kada sampat, keguguran kotoran cicak, kita buangi langsung, ini sudah najis. Kenapa? Airnya sedikit meskipun kada berubah. Insyaallah minggu akan datang. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.